Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pekan ketiga ini pada mata kuliah trigonometri kita akan masuk pada pembahasan bab 2, yaitu identitas trigonometri. Kemudian, apa sih itu identitas trigonometri? Identitas ini dapat diartikan sebagai sebuah kesamaan atau persamaan. Tapi untuk dapat dinyatakan sebagai sebuah kesamaan atau persamaan, perlu ada pembuktian. Nah, untuk membuktikannya itu perlu adanya rumus-rumus. Nah, di sini yang kita akan bahas pada pekan ini yaitu rumus-rumus yang sekaligus dipakai saat membuktikan identitas trigonometri. Rumus-rumus apa saja itu? Yaitu rumus-rumus yang menghubungkan cos A, sin A, tan A, dan kotangen A. Kemudian yang kedua, rumus-rumus yang menghubungkan tangen A, kotangen A, seken A, dan koseken A. Kemudian yang ketiga, rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kita akan bahas satu persatu rumus-rumus tersebut. Langsung saja untuk bagian pertama, yaitu rumus-rumus yang menghubungkan cos A, sin A, tan A, dan kotangen A. Sini ada bermula daripada dalil Pitagoras. Nah, bermula dari dalil Pitagoras, kita akan dapatkan rumus yang menghubungkan cos dan sin. Ya, perhatikan ini ada segitiga siku-siku, di mana dalam dalil Pitagoras itu menyatakan bahwa x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadratnya ini, r-nya ini adalah sisi miring. Selanjutnya, untuk cos A, berdasarkan definisi pada pekan lalu bahwa cos A itu adalah sisi apit atau sisi dekat per sisi miring. Di sini sisi apitnya adalah x, maka x per r. Nah, kedua ruas kita kuadratkan sedemikian hingga didapatkan cos kuadrat A sama dengan x kuadrat per r kuadrat. Kemudian kalau sin A itu berdasarkan definisi perbandingan antara sisi depan per sisi miring, yaitu EY per R. Selanjutnya kita kuadratkan juga keduanya. Kedua ruas kita kuadratkan sedemikian hingga kita dapatkan sin kuadrat A sama dengan Y kuadrat per R kuadrat. Selanjutnya cos kuadrat saya jumlahkan dengan sin kuadrat A. Kita masukkan cos kuadrat A itu kan adalah x kuadrat per r kuadrat. Kemudian sin kuadrat itu adalah y kuadrat per r kuadrat. Kemudian saya jumlahkan, kemudian saya pakai rumus Pitagoras, di mana x kuadrat tambah y kuadratnya ini saya substitusi menjadi r kuadrat, atau saya ganti menjadi r kuadrat. Maka didapatkan r kuadrat per r kuadrat. Ini tidak lain adalah 1. Jadi rumus yang menghubungkan cos dan sin adalah cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Dari sini ini adalah persamaan atau rumus pertama. Dari sini saya juga dapatkan bahwa kalau mau mencari sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Kemudian kalau cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Oke. Lanjut, untuk rumus yang kedua, rumus yang menghubungkan antara kosin tan dan kosin kotangan. Di sini ada sin A per cos A, di mana sin A itu adalah y per r, cos A itu adalah x per r.
Nah, kita coret R-nya sedemikian hingga sin A per cos A itu adalah Y per X. Y per X ini tidak lain sama dengan tangen A. Maka kita bisa katakan bahwa sin A per cos A itu sama dengan tangen A. Sin per cos sama dengan tangen. Selanjutnya kalau cos A per sin A, ini juga X per R per Y per R, R-nya kita coret sedemikian hingga sama dengan X per Y. X per Y ini sendiri adalah sama dengan kotangen A. Maka kita dapat mengatakan bahwa cos A per sin A itu sama dengan kotangen A. Jadi ini rumus kedua, ini rumus ketiga. Jadi sudah ada 3 rumus yang menghubungkan antara kosin, tangen, dan kotangen. Rumus-rumus inilah nanti yang akan kita gunakan dalam membuktikan sebuah identitas trigonometri. Lanjut kita ke contoh. Ini ada contoh 3 cos kuadrat A ditambah 3 sin kuadrat A sama dengan 3. Nah, saya ingatkan bahwa dalam membuktikan sebuah persamaan atau membuktikan sebuah pernyataan, kita bisa buktikan dari kiri ke kanan. Artinya, kita proses kiri ini, ruas kiri ini sedemikian hingga nanti dia sama dengan ruas kanan. Atau yang kedua, pembuktiannya dari kanan ke kiri. Kita proses ruas kanan ini sedemikian hingga nanti akan sama dengan ruas kiri. Atau kita proses kedua-duanya, ruas kiri dan ruas kanan, kita proses sedemikian hingga nanti di akhirnya kita dapatkan nilai yang sama. Nah, untuk contoh pertama ini saya akan menggunakan sifat atau cara pembuktian pertama, yaitu kiri ke kanan. Nah, 3 cos kuadrat A ditambah 3 sin kuadrat A sama dengan 3 itu tidak lain, saya bisa tulis seperti ini. 3 dikali cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Menurut rumus pertama tadi bahwa cos kuadrat A tambah sin kuadrat A itu adalah sama dengan 1, maka saya bisa tulis seperti ini. 3 dikali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka contoh pertama ini terbukti. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 ini cos A ditambah sin A, di sini A ya, ada A-nya. Sin A pangkat 2 kurang 2 cos A sin A. Nah, di sini kita pakai kita proses dulu yang di dalam kurung. Ini tidak lain adalah cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A ditambah 2 cos A sin A. Ya kan? Kan kalau kuadrat berarti cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A, kemudian 2 kali cos kali sin. Kemudian dikurang 2 cos A sin A. Nah, saya bisa coret ini ada plus 2 cos A sin A, ini ada minus 2 cos A sin A. Jadi ini sama dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Nah, ini berdasarkan rumus pertama, cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Maka contoh kedua ini atau identitas kedua ini terbukti. Oke, untuk nomor 3 dan nomor 4 silahkan latih kalian untuk membuktikan identitas nomor 3 dan 4 ini.
Lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu rumus-rumus yang menghubungkan tangen A, kotangen A, seken A, dan koseken A. Nah, untuk bagian pertama tadi, rumus sin A per cos A itu adalah sama dengan tangen A. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan sedemikian hingga didapat sin kuadrat A per cos kuadrat A itu sama dengan tangen A. Oke. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Ini ruas kiri kita tambahkan 1, ruas kanan kita tambahkan 1. Kemudian dari sini 1 itu saya bisa ubah menjadi cos kuadrat A per cos kuadrat A, atau dalam bahasanya kita samakan penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan. Kemudian kita bisa jumlahkan pembilangnya sedemikian hingga sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu per cos kuadrat A. Menurut rumus bagian pertama tadi bahwa sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi tangen kuadrat A tambah 1 itu sama dengan seper cos kuadrat A. Seper cos kuadrat A itu sendiri sama dengan seken kuadrat A. Karena kenapa? Telah kita pelajari bahwa seken A itu sama dengan seper cos A, karena seken ini kebalikan daripada cos. Jadi didapatlah rumus yang keempat bahwa tangen kuadrat A ditambah 1 sama dengan 1 per cos kuadrat A sama dengan seken kuadrat A. Jadi sudah ada 4 rumus yang telah kita ketahui. Ini rumus yang menghubungkan tangen dan seken. Lanjut, untuk rumus yang menghubungkan kotangen dan koseken, menurut pembahasan pertama tadi bahwa kotangen A itu sama dengan cos A per sin A. Lanjut, kedua ruas kita kuadratkan, kita dapatkan kotangen kuadrat A sama dengan cos kuadrat A per sin kuadrat A. Selanjutnya kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Jadi kotangen kuadrat A tambah 1 itu sama dengan cos kuadrat A per sin kuadrat A tambah 1. Dengan cara yang sama tadi, kita samakan penyebutnya sedemikian hingga didapat cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A per sin kuadrat A. Ini tidak lain adalah 1, sama dengan 1. Jadi kotangen kuadrat A ditambah 1 itu sama dengan 1 per sin kuadrat A. 1 per sin kuadrat A itu sendiri sama dengan koseken kuadrat A, karena sin itu kebalikan daripada koseken. Jadi inilah rumus yang kelima, rumus yang menghubungkan kotangen dengan koseken. Langsung kita masuk ke contoh. Untuk contoh pertama yaitu sin kuadrat A dikali 1 per sin kuadrat A ditambah 1 per cos kuadrat A itu sama dengan seken kuadrat A. Lanjut kita buktikan. Saya kalikan sin kuadrat A ini dikali dengan 1 per sin kuadrat A didapat sin kuadrat A per sin kuadrat A. Kemudian ditambah, saya kalikan lagi sin kuadrat dengan 1 per cos kuadrat A. Didapat sin kuadrat A per cos kuadrat A. Ini sama dengan 1 ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A. Karena sin kuadrat A per sin kuadrat A itu adalah sama dengan 1. Kemudian
ini lagi sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat A. Nah, berdasarkan rumus bahwa sin per cos itu sama dengan tangen, karena keduanya kuadrat maka ini sama dengan tangen kuadrat A. 1 ditambah tangen kuadrat A itu sendiri sama dengan secant kuadrat A. Nah, ini rumus yang keempat. Maka identitas nomor 1 terbukti. Lanjut untuk contoh yang kedua ini, cos B dikali cosecant B dikali tangen B. Ini bisa kita lakukan bahwa cos B, cosecant B itu tidak lain adalah 1 per sin B, 1 per sin B. Karena cosecant ini kebalikan daripada sin. Kemudian tangen B ini adalah sin B per cos B. Karena tangan itu sama dengan sin per cos. Selanjutnya kita bisa coret sinnya ini, coret. Nah, cos B juga coret, jadi sisa 1. Jadi terbukti lagi untuk identitas yang kedua. Sangat mudah, yang penting kita hafal, kita tahu rumus-rumus yang dapat digunakan dalam trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri. Oke, kita langsung ke bagian ketiga, yaitu menentukan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada 3 rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu ada cos, sin, dan tangen. Untuk rumus jumlah kosinus, yaitu cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Kemudian kalau rumus selisih, cos alfa minus beta itu sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Untuk rumus sinus jumlah, yaitu sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Kemudian kalau rumus selisihnya, yaitu sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Lanjut untuk rumus yang ketiga, yaitu rumus tangen. Rumus tangen jumlah, yaitu tan alfa tambah beta itu sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Kemudian rumus selisihnya, yaitu tan alfa kurang beta itu sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 tambah tan alfa kali tan beta. Jadi ini ada rumus ke-6 sampai rumus ke-11, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut dari kosinus, sinus, dan tangen. Kita akan buktikan satu persatu. Untuk pertama kita buktikan rumus jumlah dan selisih daripada cos. Pertama kita lihat di sini. Kita ganti dulu. Kita lihat di sini ada lingkaran. Lingkaran ini dengan jari-jari satu satuan disebut lingkaran satuan, sehingga titik A ini adalah titik A. Titik A ini merupakan 1,0 karena tadi dikatakan bahwa jari-jarinya 1. Kemudian kita misalkan sudut AOB itu adalah alfa, kemudian AOC itu adalah beta. BOC itu adalah beta, maka sudut
AOC itu sama dengan sudut AOB ditambah sudut BOC, atau sama dengan alfa tambah beta. Kemudian dengan mengambil sudut pertolongan yaitu AOD, di mana sudut AOD itu adalah minus beta, maka segitiga segitiga AOC itu kongruen dengan segitiga BOD. Akibatnya panjang garis AC ini sama dengan panjang garis BD, atau kita bisa tuliskan bahwa AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat. Sekarang kita lihat berapa titik koordinat daripada B, C, dan D. Kan yang tadi cuma diketahui titik A. Titik A itu koordinatnya 1,0. Nah, sedangkan untuk titik B, C, dan D kita tidak ketahui koordinat kartesiusnya, tetapi kita bisa nyatakan dalam koordinat kutub, dimana untuk menyatakan koordinat kutub untuk titik B, C, dan D itu adalah rumusnya R cos alfa, R sin alfa, dimana R-nya ini adalah 1. Maka untuk titik B 1 cos alfa, sin alfa, karena titik B ini adalah sudut, kita lihat dari sudut AOB bahwa dia cuma sama dengan alfa, maka cos alfa, sin alfa. Kemudian untuk titik C ini, titik C adalah kita lihat sudut AOC untuk titik C, dimana AOC itu adalah alfa tambah beta, maka titik koordinatnya itu adalah cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Karena R-nya tadi 1, jadi 1 cos alfa tambah beta, 1 sin alfa tambah beta. Kemudian untuk titik D ini adalah dari A itu AOD itu adalah minus beta, maka untuk titik D koordinat kutubnya itu adalah cos min beta, min beta. Nah, kita lihat cos min beta itu sama dengan cos beta sendiri. Nah, begitupun dengan sin min beta itu sin min beta sama dengan minus sin beta. Jadi beda. Cos min beta itu sama dengan cos beta, sin min beta itu sama dengan min sin beta. Lanjut, ini tadi catatannya ya. Cos min B itu sama dengan cos B, sin min B sama dengan minus sin B. Setelah kita ketahui ketiga sudut, setelah kita ketahui koordinat kutub dan koordinat kartesius untuk titik A, koordinat kutub untuk titik B, C, dan D, maka kita bisa cari panjang garis AC atau AC kuadrat dan BD kuadrat. Kita lihat untuk panjang AC, titik A 1,0 dan titik C itu cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Di sini ada, jadi di sini ada kurungnya ya. Ingat untuk mencari jarak AC itu adalah AC sama dengan akar X 1 kurang X kuadrat ditambah Y 1 kurang Y kuadrat. Karena kita mau AC nya kuadrat, maka nanti ini jadi X1 kurang X kuadrat tambah Y kurang Y1 kurang Y kuadrat. Jadi akarnya nanti hilang. Itu untuk mencari jarak. Ini rumus untuk mencari jarak, dimana X1 nya itu X1 Y1 atau koordinat titik C itu adalah cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Kemudian koordinat untuk titik A nya itu adalah 1,0. Maka untuk mencari AC kuadrat itu sama dengan cos, untuk X1 nya ini adalah cos alfa tambah beta kurang 1 kuadrat ditambah karena koordinat Y nya untuk titik
C itu adalah sin alfa tambah beta, dan titik koordinat Y pada titik A itu adalah 0, maka sin alfa tambah beta kurang 0 pangkat 2 kuadrat ya. Selanjutnya kita kuadratkan sehingga kita dapat cos kuadrat alfa tambah beta kurang 2 kali cos alfa tambah beta kurang karena min 1 pangkat 2 jadi ditambah 1. Kemudian sin alfa tambah beta kuadrat. Oke, karena ini 0 maka hasilnya nanti 0. Lanjut, karena di sini ada cos kuadrat alfa tambah beta, di sini juga ada sin kuadrat alfa tambah beta, maka kita bisa komutatifkan itu. Karena itu nanti hasilnya adalah sama dengan 1 berdasarkan rumus yang pertama tadi, bahwa cos kuadrat alfa tambah beta tambah sin kuadrat alfa tambah beta itu adalah 1. Kemudian kita tulis plus 1 dikurang 2 cos alfa tambah beta, jadi sudah lengkap. Cuma kita komutatifkan atau kita dekatkan antara cos kuadrat alfa tambah beta plus sin kuadrat alfa tambah beta. Lanjut, maka 1 ditambah 1 nantinya akan menjadi 2. 2 min 2 cos alfa tambah beta itu untuk AC kuadrat. Jadi didapat persamaan kedua. Lanjut, untuk titik B, titik B nya tadi itu koordinatnya adalah cos alfa sin alfa, dan koordinat D itu adalah cos beta min sin beta. Seperti caranya tadi AC kuadrat, untuk jarak BD dan atau BD kuadrat itu adalah cos beta koordinat X titik D kurang koordinat X titik B dikuadratkan. Jadi cos beta kurang cos alfa kuadrat ditambah min sin beta koordinat Y pada koordinat kutub D kurang sin alfa untuk koordinat Y pada koordinat kutub B. Jadi sin alfa kuadrat. Jadi kita kuadratkan, didapat cos kuadrat beta kurang 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat alfa. Kemudian untuk min sin beta kuadrat berarti plus sin kuadrat beta. Kemudian minus, ada negatif, maka 2 sin beta sin alfa atau 2 sin alfa sin beta. Oke, terus sin kuadrat alfa. Lanjut, kita dekatkan cos kuadrat beta dengan sin kuadrat beta sehingga dia nanti hasilnya sama dengan 1. Begitupun dengan cos kuadrat alfa, kita dekatkan dengan sin kuadrat alfa karena dia nanti hasilnya juga 1 berdasarkan rumus pertama. Kemudian min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta, maka ini 1 plus 1 maka 2 dikurang 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Itu untuk BD kuadratnya. Karena tadi ini adalah persamaan 3, untuk tadi persamaan pertamanya bahwa AC kuadrat itu sama dengan BD kuadrat, maka kita peroleh untuk AC kuadratnya itu adalah 2 dikurang 2 cos alfa tambah beta. Kemudian untuk BD kuadratnya itu adalah di sini sama dengan 2 kurang 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, kita coret duanya atau kita kurangkan kedua ruas dengan 2. Kemudian kita kali dengan minus 1/2. Maka didapat cos alfa tambah beta dikali, karena dikali dengan minus 1/2 maka ini jadi positif. Ini juga jadi positif. Kemudian 2 sin alfa sin beta jadinya negatif sin alfa sin beta. Jadi terbukti untuk rumus jumlah cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta kurang
sin alfa sin beta. Kemudian untuk rumus selisih cos, kita ganti sudut betanya diganti dengan sudut min beta, maka diperoleh cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa cos minus beta dikurang sin alfa sin min beta. Jadi betanya tadi ini pada cos alfa plus beta kita ganti menjadi min beta, sehingga cos alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa cos beta. Ingat lagi bahwa cos min beta itu sendiri sama dengan cos beta. Min sin alfa kali sin min beta, karena sin min beta itu sama dengan minus sin beta, maka di sini kurang sin alfa kali min sin beta. Kemudian di sini ada negatif, di sini juga ada negatif, maka nantinya menjadi plus. Maka terbukti untuk rumus selisih kosinus, yaitu cos alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Jadi untuk rumus jumlah dan selisih kosinus sudut rangkap dua sudut sudah terbukti. Sekarang kita maju ke pembuktian sinus rumus jumlah dan selisih. Nah, untuk membuktikannya kita pakai dua rumus. Pertama, rumus sudut relasi dengan rumus selisih pada kosinus tadi. Untuk rumus sudut relasinya kita pernah pelajari pekan lalu bahwa untuk sin pi per 2, sin pi per 2 itu adalah 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian kalau cos pi per 2 atau cos 90 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Ini untuk sudut relasi pada kuadran pertama. Kemudian untuk rumus yang ketiga itu tadi rumus selisih. Nah, berdasarkan rumus ketiga rumus ini kita peroleh hubungan bahwa sin alfa tambah beta itu sama dengan cos pi per 2 kurang alfa tambah beta berdasarkan rumus yang ini tadi. Jadi kita misalkan alfanya itu adalah ini alfa tambah beta, maka itu sama dengan cos pi per 2 kurang alfa tambah beta, ya kan? Nah, lanjut kita kali negatif kali masuk ke kurung, ke dalam kurung, maka didapat cos pi per 2 kurang alfa kurang beta. Ini tidak lain adalah sama dengan cos pi per 2 kurang a cos beta kali cos beta plus sin pi per 2 kurang alfa sin beta, karena didapat dari rumus cos alfa min beta. Jadi misalkan ini adalah alfanya, kemudian min beta, maka cos alfa, maka di sini cos diganti cos pi per 2 kurang alfa, kemudian dikali cos beta, tetap cos beta plus sin pi per 2 kurang alfa. Karena di sini sin alfanya, maka yang pertama ini kita anggap sin alfa, maka di sini sin pi per 2 kurang alfa dikali sin beta. Kemudian ingat cos pi per 2 kurang alfa itu sendiri adalah sin alfa. Kemudian sin pi per 2 kurang alfa itu adalah cos alfa. Sehingga diperoleh rumus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Jadi terbukti untuk rumus jumlah daripada sinus. Kemudian untuk rumus selisih seperti tadi pada kosinus, kita ganti saja sudut beta, betanya menjadi sudut minus beta, maka diperoleh sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian rumus untuk jumlah dan selisih daripada tangen. Ini pertama untuk tangen alfa plus beta. Setelah kita ketahui rumus perbandingan bahwa tan alfa itu sama dengan sin
alfa per cos alfa. Maka untuk tangen alfa tambah beta itu sendiri sama dengan sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta. Dimana tadi kita ketahui bahwa sin alfa tambah beta itu sendiri itu sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Untuk cos alfa plus beta itu sendiri sama dengan cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Karena kita mau rumusnya itu tidak melibatkan sin dan cos, maka kita kalikan dengan seper cos alfa cos beta per seper cos alfa cos beta. Jadi nanti kita kali sehingga ini nanti sama dengan sin alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Nah, di sini ada sin alfa cos beta, maka saya bisa coret cos betanya dengan cos beta. Di sini juga ada cos alfa, saya coret, kemudian di bawah juga saya coret cos alfa, sehingga sisa sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta. Kemudian begitupun dengan penyebutnya, kita kalikan dengan seper cos alfa cos beta. Maka cos alfa cos beta per cos alfa cos beta itu sama dengan 1, kemudian sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Kemudian sin alfa cos alfa itu sendiri sama dengan tangen alfa. Kemudian sin beta per cos beta itu sendiri sama dengan tangen beta. Kemudian per 1 kurang sin alfa cos alfa itu tan alfa, kemudian dikali sin beta per cos beta itu sendiri adalah tangen beta. Maka terbukti untuk rumus jumlah tangen, yaitu tan alfa tambah beta itu sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa tan beta. Lanjut, untuk pembuktian rumus tangen selisih, kita sama dengan rumus cos dan sinus, kita ganti sudut betanya menjadi sudut min beta. Maka didapat tangen alfa min beta itu sama dengan tan alfa kurang tan beta per 1 ditambah tan alfa tan beta. Untuk cos tadi, kalau cos tadi itu cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian kalau sin min alfa itu sama dengan minus sin alfa. Nah, kalau tangen min alfa itu sama dengan minus tangen alfa. Jadi nanti saat tangen min beta itu sama saja dengan minus tangen beta. Ini ada minus, jadi nanti berubah menjadi plus karena minus kali minus. Oke, semoga bisa dipahami pembuktian daripada rumus sin, rumus cos, dan rumus tangen pada penjumlahan dan pengurangan dua sudut. Oke, kita masuk pada contoh. Untuk aplikasi daripada rumus jumlah dan selisih tadi, kita gunakan untuk mencari nilai fungsi trigonometri yang tidak termasuk daripada sudut istimewa. Contohnya nilai cos 15 derajat ini, kita bisa gunakan rumus selisih daripada cos tadi, yaitu cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta.
dimana untuk mencari nilai 15 derajat itu kita bisa gunakan cos 45 kurang 30, karena 45 kurang 30 kan 15. Oke, jadi alfanya itu 45, betanya 30. Maka kita peroleh cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30. Kita ketahui bahwa cos 45 itu adalah 1/2 akar 2 kali cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Oke. Ditambah sin 45 itu 1/2 akar 2, kemudian sin 30 itu adalah 1/2. Sehingga diperoleh 1/2 kali 1/2 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita bisa ubah menjadi 1/4 kali akar 6 plus akar 2. Jadi nilai daripada cos 15 derajat itu sama dengan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya untuk kita hapus dulu untuk tangan 15 derajat. Untuk tangan 15 derajat itu kita pakai cara yang tadi, tangan alfa min beta, atau sama dengan tangan 45 kurang 30 itu sama tangan alfanya 45, kurang tangan 30 per 1 plus tangan 45 kali tangan 30. Kemudian tangan 45 itu adalah 1, kemudian tangan 30 itu sama dengan akar 3 seper akar 3 per 1 dikali tangan 45 tambah 1 tangan 30 itu adalah seper akar 3. Untuk ini sama dengan 1 dikurang seper akar 3 per 1 ditambah seper akar 3. Kemudian kita kali dengan akar 3 per akar 3 itu sama dengan akar 3 dikurang 1 per akar 3 ditambah 1. Jadi untuk tangan 15 derajat itu sama dengan akar 3 kurang 1 per akar 3 tambah 1. Oke, itu untuk mencari nilai fungsi trigonometri yang bukan sudut istimewa. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk identitas trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dua sudut tadi, khususnya untuk sinus, karena untuk soalnya itu sinus 270 plus alfa derajat itu sama dengan min cos A derajat, sorry A derajat ya. Nah, dengan menggunakan rumus sin tadi, bahwa sin, oke, kita pakai rumus sin jumlah dua sudut ya, dimana rumusnya itu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, sin cos sin. Oke. Untuk sin 270 plus A sendiri itu sama dengan sin 270 derajat, ini cos
cos A ditambah cos 270 derajat sin A. Ini sama dengan 270 itu sendiri adalah sama dengan minus 1, karena sin 270 derajat itu adalah sudut istimewa. Kita bisa relasikan dengan sin 180 derajat ditambah 90 derajat itu sama dengan minus sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1, jadi minus 1. Lanjut, cos A ditambah untuk cos 270 derajat itu adalah dia relasi dengan cos 0. Cos 0 itu sendiri adalah dia relasi dengan cos 90. Cos 90 sendiri itu adalah 0. 0 dikali sin A. Karena 0 dikali sin A, jadi sisa min 1 kali cos A. Min 1 kali cos A itu adalah min cos A. Maka terbukti untuk identitas sin 270 plus A sama dengan min cos A derajat. Oke, cukup untuk pekan ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup kelas WhatsApp. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.